Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Bagaimanakah pesan penting untuk zodiak Pisces? Ya, mungkin mumpung ini bulan puasa ya, mungkin ada satu pesan penting ya untuk kalian atau sesuatu hal yang mungkin semesta ingin katakan ya, biar mungkin kita bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi, atau bisa jadi akan ada hal-hal yang mungkin luar biasa. Siapa tahu kita bisa tahu dari tebaran kartu tarot berikut ini. Bagaimanakah ya Pisces? Pesan penting apa? Sambil 3. Oke ya. Saya bacakan dulu. Di sini ada unlimited possibilities, ada truth, ada integration. Jadi Pisces mungkin siap-siap, sebentar lagi ada integration, ada sebuah kayak di sini banyak kemungkinan untuk mencapai kesempurnaan, seperti itu. Banyak kemungkinan untuk mencapai kesempurnaan. Di sini ada truth, ada kayak kebenaran mungkin terungkap ya. Ada hal-hal, atau mungkin kamu baru tahu sesuatu hal tentang hidup kamu, atau baru tahu sesuatu hal tentang sesuatu yang belum kamu selama ini kamu belum tahu. Di bulan ini sepertinya Pisces ada caring connection. Mungkin Pisces ada sesuatu yang lagi bagus, ada hubungan, dia lagi menjalin hubungan dengan seseorang. Jadi hubungan kalian di sini cukup menyenangkan. Sebentar. Oh ya. Ya, dari sini ya, di kartu 3 kartu kedua. Jadi Oracle, Caring Connection, dan ada Storm Warning, dan ada Sixth Chakra Metatron. Di sini lebih ke kayak gini. Mungkin si Pisces ini lagi berharap dengan seseorang. Ya ternyata seseorang ini ternyata tidak bisa diharapkan. Ada berita yang sangat mungkin mengejutkan Pisces bahwa ternyata kepedulian dia itu hanya sekedar mungkin sebatas. Padahal di sini kelihatannya dia juga punya mungkin unsur sayang, walaupun cinta, dia merasa bahwa ada kasih sayangnya lah di sini si teman kamu ini. Tapi ternyata mungkin Pisces beberapa mungkin mengalami kayak hubungan yang dimana sebenarnya bertepuk sebelah tangan. Mungkin Pisces lagi mengalami hubungan dimana dia suka, tetapi si yang disukain ini ternyata hanya menganggap dia teman. Mungkin bulan ini adalah kamu tahu kebenaran itu, dan mungkin cukup bikin storm warning ya. Jadi benar-benar kamu kayak jatuh, memang sedih, memang kelihatan Pisces juga sedih. Sebenarnya di sini ada Metatron. Ini ada 2 kartu sahabat. Ada Archangel Uriel dan ada Metatron. Di sini sebenarnya gini. Mungkin Tuhan tuh mau ngasih seseorang yang baik. Terkadang kenapa Tuhan tidak mengizinkan kamu bersama dia? Mungkin ada sesuatu yang sebenarnya lebih baik dari dia. Dan kita tidak tahu sih sebenarnya rencana Tuhan untuk kamu kenapa begini gitu ya. Kenapa kamu selalu dihadapkan sesuatu hal yang seperti ini. Tidak ada yang salah dengan takdir kamu. Tidak ada yang salah Tuhan ngasih beban atau ngasih masalah terhadap pundak masing-masing orang. Semuanya itu ada kebaikan di belakangnya. Walaupun mungkin saat ini di sini ada poise, ada time for nap. Jadi memang kelihatan kamu bagaimana sih agar dirimu bisa hidup, bisa tetap berdiri gitu ya, dengan kondisi yang lagi ibaratnya untuk berdiri aja, apalagi untuk urusan cinta mungkin luar biasa. Pisces ini menghadapi banyak hal yang mungkin tidak mudah, kelihatan di sini. Dan di sini ada kayak time for nap. Jadi mungkin untuk urusan cinta kayaknya kamu lebih kayak memutuskan untuk sambil menunggu, sambil pasti akan ada seseorang yang datang. Saat ini mungkin tidak mau pusing untuk memikirkan cinta juga gitu ya. Terkadang masih berulang kali terjadi seperti ini. Ada Unfinished Symphony. Unfinished Symphony di sini adalah belum selesai. Lagu yang mungkin ibaratnya irama-irama yang sebenarnya itu bikin kamu tuh terbuai, irama-irama yang bikin kamu itu benar-benar merasakan jatuh cinta. Ternyata belum selesai itu semuanya sudah selesai. Ternyata dia hanya sampai ke
hanya teman, hanya menganggap kamu seseorang yang memang nyaman untuk diajak bicara, hanya menganggap kamu mungkin seseorang yang nyaman untuk diajak ngobrol, hanya menganggap kamu menjadi seorang teman sejati tapi bukan cinta sejati. Di sini banyak hal yang terjadi, banyak kemungkinan yang akan terjadi pada kamu. Mungkin dari semua yang ini terjadi, berulang kali kamu bertepuk sebelah tangan, berulang kali kamu menghadapi kegagalan cinta ibaratnya. Di sini ada scarcity, ada mentality, ada rasa takut. Di sini ada rasa trauma terhadap cinta untuk yang Pisces sepertinya di sini ya. Kebanyakan di sini lebih ke hubungan asmara, atau mungkin ada trauma yang mungkin kamu akhirnya mempengaruhi mental juga. Kamu juga ada rasa takut pada saat mencintai seseorang terjadi seperti ini, pada saat berharap ke seseorang seperti ini. Di sini ada judgment, ada the moon ya. Ntar saya buka dulu kartu tarotnya. Di sini ada judgment dan ada the moon. Judgment, ibarat kata kamu sudah sangat bekerja keras untuk mendapatkan cinta atau mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Kamu cukup ibaratnya seolah-olah itu kayak sudah mendapat hukuman, mungkin pernah kamu memiliki karma buruk. Sudah cukup kamu mendapatkan sebuah ini. Tetapi kenapa belum terrealisasi apa yang kamu inginkan? Di sini ada the moon. The moon di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan hati kecil kalian, yang berhubungan dengan nurani kalian, yang mungkin ibaratnya kamu lagi gelap, sesuatu yang mungkin kamu nggak bisa berpikir, kamu nggak tahu harus bagaimana, tapi di sini masih ada the moon, ada rembulan. Segelap-gelapnya kamu tuh masih ada cahaya. Tuhan tuh masih ngasih sesuatu. Tetapi di sini memang ada kelihatan dari Seven of Cups untuk Pisces. Mungkin kamu terlalu Seven of Cups itu gini. Ini adalah sebuah keinginan yang sesuai dengan keinginan kamu. Kamu tuh ingin punya pencapaian atau punya sesuatu tuh seperti yang kamu angan-angankan. Tetapi ternyata semua yang kamu inginkan, semua yang kamu angan-angankan, kayak kamu tuh punya bab poin-poin di dalam hidup kamu tuh, kamu harus begini, kamu punya jodoh harus begini. Di sini ternyata poin-poin itu bikin banyak zong. Kamu tidak mudah mendapatkan poin-poin dalam hidup kamu. Kamu tidak mudah mendapatkan poin-poin yang kamu inginkan itu. Karena apa? Di sini ada Seven of Pentacles. Kondisi kamu memang saat ini lagi kayak lebih harusnya, kalau ada Seven of Pentacles adalah lebih kayak di sini ada koin nempel di bunga, di pohon seperti itu. Jadi apa sih kalau dengan cinta? Jadi kamu harus bisa kayak bagaimana sih berpasrah sama yang menciptakan. Kenapa di sini ada pohon berbuah koin gitu ya? Ada sesuatu hal yang sebenarnya kamu harus bisa memasrahkan sang pencipta, bahwa kamu tuh dikasih kehidupan dengan sudah ada jodohnya, sudah ada takarannya masing-masing. Coba kamu saat ini mulai kayak menyerahkan semua sama Tuhan. Minta yang terbaik. Tuhan, saya minta jodoh yang terbaik. Kalau ternyata pada saat kamu minta jodoh yang terbaik dunia dan akhirat, ternyata saat ini kamu masih zong, berarti dia bukanlah orang yang terbaik dunia dan akhirat. Jadi Tuhan tuh menyelamatkan kamu. The stars, untuk cinta, untuk apapun yang mungkin belum kamu selesaikan, belum kamu dapatkan, masih ada harapan yang sangat tinggi, masih ada harapan sangat baik. Walaupun mungkin di sini Queen of Wands, kamu tuh sudah waktunya ibaratnya. Harusnya tuh kamu sudah, kalau Queen of Wands di sini adalah sosok yang dimana sebenarnya sudah waktunya dirimu mendapatkan cinta, sudah waktunya dirimu memperoleh cinta untuk bisa mengisi sisi-sisi kehidupan kamu yang kosong. Di sini lebih bisa merasakan Pisces mungkin ada masalah dengan cinta, sesuatu yang berhubungan dengan cinta. Di sini ada kayak kegalauan, ternyata dia tidak bisa mendapatkan cinta yang sesuai ekspektasi dia. Apa yang harus dia lakukan gitu ya? Di sini saya akan ambil discernment, lagi-lagi discernment. Ada perception, ada home. What happened nih dengan 3 kartu ini apa? Kalau discernment di sini pasti kebaikan kamu. Kamu harus menjadi orang yang baik, orang yang bisa baik dan tulus.
Untuk mencari cinta yang baik, pastinya kamu juga harus bisa baik melihat seseorang. Tidak matre, tidak hanya melihat dari fisik, tapi melihat dari kebaikan. Kan discernment di sana kearifan. Lihatlah semua itu dari sisi yang bijaksana, sebuah kebaikan. Jangan dari sudut atau sudut pandang kamu yang mungkin hedonnya tinggi. Coba lebih ke sesuatu yang berhubungan dengan ketulusan, kebaikan, sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang mungkin menuju ke Tuhan, tetapi unsur duniawinya mungkin dikurangi. Di sini ya, di sini discernment dan perception. Ubahlah cara pandang kamu. Bahwa kalau saya tidak punya pacar seperti ini, saya nggak mau. Saya tidak punya suami seperti ini atau istri seperti ini, saya tidak mau. Jangan seperti itu. Terkadang apa yang kita lihat, hidup itu banyak fata morgana, sahabat Pisces ya. Terkadang apa yang kamu lihat luar biasa tampan dan baik pada saat kita bersama dia tidak sama dengan apa yang kita lihat. Terkadang yang kita lihat buruk ternyata pada saat kita bersama dia begitu luar biasa, baik dan membahagiakan kita. Makanya di sini tadi ada discernment. Coba lihatlah, mungkin untuk zaman sekarang banyak ya orang yang masih hedonisme, wajar. Kalau saya sendiri memang saya bukan orang yang matre ya, jadi saya tuh selalu melihat orang dari kebaikan dia gitu loh. Saya ada orang kaya sama baik, suami saya dulu saya milih suami saya yang baik yang nggak kaya gitu. Mungkin ini nggak sama ya, beda. Kalau saya tuh memang mungkin itu, jadi saya selalu melihat persepsi dari, karena saya yakin sebuah ketulusan itu sulit dicari, tetapi kalau kekayaan tuh masih bisa dicari, itu prinsip saya. Uang tuh masih bisa dicari, tapi kebaikan orang, ketulusan, jiwa yang baik itu sulit dicuci, jiwa yang buruk itu sulit dicuci, sulit dicari gitu loh. Gampang kalau orang nggak baik ya, tapi kalau orang yang tulus sama kita, bisa menerima kita abadanya, bisa menerima keluarga kita juga, itu sangat sulit gitu loh ya. Dan home, seseorang yang bisa kayak nyaman, kamu di sini harus bisa kayak bagaimana kamu peka terhadap orang-orang di rumah kamu di sini home. Lihatlah orang sekitar kamu, bagaimana mereka menginginkan kamu, bagaimana mereka menginginkan kamu menjadi seseorang. Mungkin lebih kamu tidak egois saat ini bahwa hanya kamu yang kamu inginkan. Memang terkadang kita harus mendapatkan apa yang kita inginkan. Tetapi untuk urusan cinta banyak sekali orang yang mungkin menikah tidak dengan orang yang mereka cintai. Tidak selalu yang kita inginkan dikabulkan sama Tuhan. Tetapi lebih gini, minta sama Tuhan orang yang baik. Orang yang baik untuk dunia dan akhirat kamu. Orang yang baik yang bisa menerima kamu dan keluarga kamu. Orang yang baik yang bisa menerima kekurangan kamu. Itu yang terpenting ya sahabat ya. Tampan dan cantik tidak selalu bisa menerima itu. Tapi terkadang ada yang biasa-biasa aja tapi bisa menerima itu. Mungkin kalau tampan itu mungkin tidak abadi, tetapi kalau ketulusan, kasih sayang, pada saat kita nyaman dengan orang yang ternyata menghargai kita, itu akan sangat awet dan kita akan merasa comfort. Tapi kita punya seseorang tampan dan cantik tapi tidak menghargai kita tidak akan nyaman. Itulah hidup ya, jadi mungkin lebih mengubah cara pandang, walaupun itu tidak mudah. Seorang Pisces biasanya tidak mudah untuk seorang Pisces, terkadang sebagian ada yang memang terlalu kekeh dengan keinginannya. Semua kembali ke kalian dan semoga ini bisa menjadi kayak inspirasi dan bermanfaat pada kalian. Pesan penting di bulan puasa untuk kalian, semoga bisa mengubah hidup kalian juga ya, cara pandang hidup kalian. Karena satu hal, seseorang yang bisa sukses dan bisa terkabul doanya pada saat kita merubah mindset positif kita. Kita bisa merubah mindset kita, cara pandang kita terhadap Tuhan dan cara pandang kita terhadap hidup. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.